Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang keenam mengenai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, kita bahas yang pertama, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi atau penilaian adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks evaluasi guru atau tenaga kependidikan, yang menjadi objek evaluasinya adalah guru atau tenaga kependidikan tersebut. Dalam menganalisis evaluasi tersebut, menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tujuan dilaksanakan evaluasi kinerja guru atau tenaga kependidikan ini antara lain, yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru di sekolah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru di sekolah. Yang ketiga, menyajikan landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru tersebut. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Nah, selanjutnya selain tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru, ada syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Nah, syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, valid. Valid adalah aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, reliable. Nah, reliable ini adalah tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, ada praktis. Nah, praktis dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Selanjutnya, selain syarat-syarat dan tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga kependidikan, di sini dijelaskan juga adanya prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik atau tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas seorang guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga, berdasarkan dokumen PK guru. Penilai guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang ternilai dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik
harus memahami semua dokumen terkait sistem evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Nah, dilaksanakan teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Selanjutnya yang kedua, ada peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama tadi evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ada 7. Yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi lainnya. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Dan yang terakhir, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Nah, untuk materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa evaluasi atau penilaian adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, tujuan dilaksanakan evaluasi ini yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, syarat-syarat sistem evaluasi kinerja guru ada 3. Yang pertama valid, yang kedua reliable, dan yang ketiga dan yang terakhir praktis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kinerja guru. Yang pertama berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja, yang keempat berdasarkan dokumen PK guru, dan yang terakhir dilaksanakan secara konsisten. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.